Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat ya buat siswa baru SMP Negeri 1 Karangampel kelas 7. Perkenalkan, nama Bapak Pak Rohman dari bidang urusan kesiswaan atau wakil kepala sekolah bidang urusan kesiswaan. Anak-anak, di perkenalan kita hari ini Bapak akan menyampaikan materi untuk di MPLS tahun 2020-2021 akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Karangampel. Bagi kelas 8 dan kelas 9 sudah tahu, sudah paham, sudah jelas karena dipasang tata tertib aturan sekolah di setiap kelas. Untuk kelas 7 belum bisa dilihat, maka untuk itu tolong simak video Bapak sampai selesai. Setelah video kamu selesai simak, dengarkan baik-baik, nanti tata tertib dan aturannya akan Bapak share lewat WhatsApp group berupa dokumennya yang bisa kamu baca. Tata tertib siswa SMP Negeri 1 Karangampel yang pertama adalah 1. Kamu nanti setelah masuk wajib datang ke sekolah, hadir di sekolah, yaitu tepat pukul 6.45 menit. Pas pukul 7 sudah berada di kelas semuanya. Jadi di sekolah diharapkan kamu sudah hadir di sekolah pukul 6.45 menit. Yang kedua, semua siswa wajib membawa Al-Quran. Al-Quran digunakan untuk mengaji tepat ketika pukul 7 yang dipandu oleh Bapak Ibu Guru di ruang belajar, dan akan ada yang memandu secara umum dari ruang guru. Yang ketiga, selesai mengaji, kamu membaca doa dipimpin oleh KM baik sebelum maupun sesudah belajar. Yang keempat, setiap hari Senin wajib mengikuti upacara bendera, olahraga, kegiatan pramuka, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Yang kelima, wajib memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan atau aturan, seperti kerudung, topi, atribut, tanda kelas, nama, tanda negara kita merah putih, dan laki-laki maupun perempuan baju dimasukkan. Tidak hanya itu, semua siswa wajib menjaga kebersihan, baik di ruang kelas, di WC, atau dimanapun, dan membuang sampah pada tempatnya. 7. Bagi siswa yang membawa sepeda, wajib menempatkan sepeda yang rapi, yaitu di paling ujung pintu ketiga, dengan membawa kunci sepeda, dikunci sepedanya. Walaupun ada satpam, ada CCTV, dikunci sepedanya. Yang ke-8, wajib hormat kepada guru, karyawan, tenaga administrasi sekolah, penjaga, termasuk tamu, termasuk siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Mohon dihormati, tidak boleh berkata kotor. Yang ke-9, wajib memberitahu bila putra atau putrinya tidak hadir dan memberikan surat keterangan dokter bila sakit lebih dari 3 hari. Maksudnya apabila kamu tidak masuk ke sekolah, apalagi karena sakit sampai 3 hari, maka wajib memberikan surat keterangan dokter. Kalau sehari 2 hari, wajib memberikan surat pemberitahuan ke sekolah atau kirim surat bagi siswa yang berhalangan hadir di sekolah selama kegiatan belajar mengajar.
Yang ke-10, wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. 11, selama di lingkungan sekolah wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan, baik dengan bapak ibu guru, dengan teman, dengan keluarga, atau dimanapun, terutama di lingkungan sekolah. Tolong jaga sikap dan perilakunya dengan biasakan berbicara, berucap, berperilaku, terutama berbicara dengan teman-temannya, apalagi dengan bapak ibu guru, dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang ke-12, dilarang membuat keterangan sakit atas nama sendiri atau istilah lain memalsukan surat. Itu tidak boleh. Jika ketahuan, maka kamu akan sanksinya, akan dipanggil oleh guru BK, wali kelas, bahkan mungkin akan dipanggil oleh sekolah untuk orang tuanya. Tidak hanya itu, yang 13, selama di lingkungan sekolah dilarang berkelahi, tawuran, apalagi berjudi, apalagi sampai mohon maaf ke narkoba, miras, atau mencuri barang-barang milik teman sendiri, meminta dengan paksa atau sejenisnya. Itu selama di sekolah dilarang keras. Yang ke-11, dilarang memasuki sembarang ruang, apakah kelas lain atau ruang guru, ruang kepala sekolah, kecuali ada keperluan, ada kebutuhan, menyerahkan tugas, atau ada sesuatu hal yang memang perlu disampaikan, maka silakan izin terlebih dahulu. Bagi laki-laki maupun perempuan, dilarang berkuku panjang, baik laki-laki maupun perempuan, atau kuku yang diberi pewarna tidak boleh. 16, dilarang membawa uang jajan yang berlebihan, baik laki-laki maupun perempuan. 17, bagi siswa dan siswi dilarang membawa sepeda motor, membawa HP, tolong dilarang keras. Dilarang membawa sepeda motor, dilarang membawa HP, dilarang membawa tip X, dilarang membawa stiker kecil dan peralatan yang berbahaya. 18, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, terutama bagi perempuan. 19, dilarang berambut panjang, apalagi mengucir, khusus laki-laki, mewarnai, memakai gelang, giwang, bros, atau cincin dalam bentuk apapun bagi laki-laki. Tolong didengarkan itu. 20, dilarang mencoret-coret dimanapun kamu berada, terutama di lingkungan sekolah. 21, dilarang berkata tidak benar atau bohong, bergaul bebas yang merusak norma agama, aturan, ataupun hal-hal lain yang sifatnya membawa keburukan dilarang keras. 22, dilarang menyimpan atau merokok di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nomor 23, dilarang mengotori dan memasuki masjid sekolah dengan alas kaki. Jadi apabila kamu ke masjid, mohon dilepas sepatu atau alas kakinya, karena itu dilarang. 24, dilarang keluar dari kelas pada saat KBM kecuali seizin guru. Apabila kamu ingin ke WC, ke koperasi, atau ke ruang guru, apakah menyerahkan tugas, mengumpulkan tugas, atau ganti pelajaran, wajib memakai tanda pengenal
izin keluar kelas. Apalagi kalau keluar sekolah, maka harus izin keluar sekolah. Ada tanda pengenalnya di tiap kelas. Jadi mohon ketika kamu lagi belajar, ingin ke WC, ke ruang guru, atau ke koperasi, ingin beli pulpen dan lain sebagainya, alat tulis, atau ke perpustakaan, maka kamu harus izin ke Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, dan harus dengan menggunakan tanda izin keluar kelas. Apalagi keluar sekolah, harus ada izin dari guru piket, dari Bapak Satpam, dan wajib mengenakan kalung izin keluar kelas, sudah disediakan dari sekolah. Tidak hanya itu, 25, dilarang menggunakan lapangan olahraga tanpa seizin guru olahraga, dan hanya digunakan pada waktu jam-jam atau pada saat pelajaran olahraga saja, kecuali di luar kegiatan KBM, karena nanti akan mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa yang lain. Ini yang paling berat. Siswa dilarang mengirim, mendownload gambar, video, kata, kalimat yang berbau pornografi, mengejek, meledek, atau menyebut kata-kata kasar dan lain sebagainya di media sosial. Karena nomor kamu akan terjaring oleh tim IT dari SMP 1 Karangangkel. Mohon tidak mengunggah, mendownload, mengedarkan, menyebarkan gambar, video, kata, kalimat, ucapan apapun di media sosial. Itu baru sebagian daripada aturan-aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Terus jika melanggar, bagaimana Pak? Jika kamu melanggar aturan dan tata tertib sekolah, terutama di SMP 1 Karangangkel, maka kamu akan kena skor. Tabel skor pelanggaran siswa diantaranya, jika siswa menikah sebelum lulus, maka kamu skornya 100 alias dipindahkan atau bertindak asusila. Apalagi menganiaya bapak ibu guru, karyawan, atau siswa yang lain, maka kamu akan mendapat skor 100. Apalagi membawa minum-minuman, obat-obatan, termasuk membawa makanan, memakai, menyimpan, atau mengedarkan, atau apalagi sampai menjual belikan di lingkungan sekolah, maka kamu akan mendapat skor 90 dan akan dikembalikan ke orang tua. Tidak hanya itu, ketika kamu berkelahi, apalagi berkelahinya melibatkan orang di luar sekolah selain siswa, kamu akan mendapat skor 90. Kamu melakukan pencurian dengan pemberatan perencanaan, misalkan di sekolah, apakah mencuri uang teman sendiri, mencuri ballpoint, atau mencuri benda-benda atau barang milik bapak ibu guru, teman sekelas, teman kelas lain, maka kamu akan dikenakan skor 90. Selain itu, banyak skor-skor pelanggaran yang lain. Di antaranya berkelahi atau tawuran sebagai provokator. Ini kadang-kadang kita mengajak, membujuk sebagai provokator, maka kamu akan skor 50. Yang 8, melakukan praktek premanisme atau pemerasan terhadap sesama teman, istilahnya ngetrek atau istilah-istilah lain, maka kamu akan kena skor 50. Tidak hanya itu, berjudi, mencuri, meminta dengan paksa di dalam maupun di luar sekolah, kamu kena skor 50. Apalagi mengedarkan, mengirimkan gambar yang berbau pornografi, juga kena skor 50. Merusak dan mengotori sarana sekolah, skornya 25. Bergaul dengan lawan jenis yang melebihi batas, istilahnya pacaran yang berlebihan, maka kamu akan kena skor 50. Pelecehan, menentang, berbohong, mengumpat, dan berkata kotor, kamu akan kena skor 30.
Membawa senjata tajam, apakah pisau, silet yang bukan diperuntukkan untuk pembelajaran atau tanpa seizin Bapak Ibu guru dengan tugas belajar, kamu akan kena skor 30. Membawa dan melakukan terutama merokok dengan pakaian sekolah atau pakaian seragam, baik di luar ataupun di dalam sekolah. Jika ketahuan, maka kamu akan kena skor 25. Siswa laki-laki yang masih kelihatan di luar pada sholat Jumat, nah ini untuk khusus laki-laki. Semua siswa laki-laki wajib melakukan sholat Jumat di sekolah. 19. Meninggalkan halaman sekolah tanpa izin petugas piket. Nah ini dianggapnya membolos. Apabila kamu meninggalkan lingkungan sekolah tanpa seizin guru yang mengajar, tanpa seizin guru yang piket, tanpa seizin Bapak Satpam, apalagi sampai melompat lewat tembok sekolah yang cukup tinggi, maka kamu dianggap membolos. Maka skornya kamu dikenakan skor 25. Melompati pagar atau jendela sekolah, skornya 25. Siswa laki-laki yang masih kelihatan di luar masjid pada saat sholat Jumat, skornya 20. Terus tidak bersikap hormat terhadap tamu, guru, teman, orang tua, atau semuanya. Jika ketahuan, kamu mendapat skor 20. Membuang sampah tidak pada tempatnya, skornya 20. Mengotori WC atau kamar mandi siswa, skornya 20. Membuat surat izin dengan memalsukan tanda tangan orang tua, dapat skor 20. Membuat surat izin sendiri, skornya 20. Mengabaikan perintah guru, kamu akan kena skor 10. Tidak hanya itu, dilarang makan dan minuman di dalam ruang kelas. Nah, apabila kamu waktu di SD makan minum di ruang kelas, di SMP 1 Karangapel dilarang makan minum di ruang kelas. Jika ketahuan, kamu akan mendapat skor 10. Tidak hanya itu, tidak mengikuti baca Al-Quran dan berdoa serta menyanyikan Indonesia Raya dan kegiatan literasi, maka kamu akan kena skor 10. Memasuki ruangan selain kelas sendiri tanpa seizin, tanpa ada keperluan, tanpa ada sesuatu hal yang disampaikan ke teman, ke bapak guru, maka kamu akan kena skor 20. Menempatkan sepeda tidak pada tempatnya, kamu akan kena skor 10. Menaiki sepeda di halaman sekolah, nah, barangkali kamu bawa sepeda yang dibawa masuk terus muter-muter di lapangan atau di teras sekolah, maka kamu akan kena teguran dan akan dikena skor sanksi dengan nilai skornya 10. Kehilangan sepeda karena tidak dikunci, maka tanggung jawabnya sendiri. Mengirim, mendownload gambar, video, kata, kalimat, dan lain sebagainya yang berbau pornografi di media sosial, kamu kena skor 20. Itu adalah skor-skor pelanggaran. Nah, aspek kerajinan. Tidak mengikuti upacara bendera di Senin pagi, kamu dapat skor 20. Tidak mengikuti kegiatan Jumat bersih, kamu dapat skor 20. Meninggalkan ruang kelas tanpa izin guru pada saat jam pelajaran berlangsung 15. Ketika belajar, kamu keluar, izin ke WC atau koperasi, nah terus tidak balik-balik, tidak kembali ke kelas, berarti kamu akan kena skor 15. Terlambat hadir di sekolah setelah pintu gerbang ditutup, maka kamu akan kena skor 10. Tidak memperhatikan Bapak Ibu guru mengajar atau kamu tidur pada saat jam pelajaran berlangsung, kamu mendapat skor 10. Tidak melaksanakan kegiatan ibadah di Masjid As-Salam atau di Masjid SMP 1 Karangapel pada saat jadwalnya, kamu akan kena skor 10. Itu aspek kerajinan. Berikutnya